Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan hingga menembus level psikologis baru, yakni di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini menjadi rekor terendah sepanjang sejarah perdagangan mata uang Garuda. Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, rupiah kini bertengger di level Rp18.039 per dolar AS. Kombinasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan tingginya harga bisnis jasa di Amerika Serikat ditengarai menjadi pemicu utama ambruknya nilai tukar rupiah dalam sepekan terakhir. Meski menjadi awan mendung bagi perekonomian nasional, melemahnya rupiah justru membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata, Bali. Bagi wisatawan mancanegara, melemahnya rupiah membuat daya beli mereka menjadi jauh lebih tinggi. Ongkos berlibur, biaya hotel, hingga kuliner di Bali terasa jauh lebih murah bagi para pemilik dolar. Pemerintah pun melihat ini sebagai peluang emas untuk mendongkrak kunjungan turis asing. Itu buat kami di hospitality industry di hotel itu justru membaik ya sebetulnya. Jadi bisnis yang saat ini terjadi sudah kembali belum 100% normal, tapi sudah naik di angka 10%. Dan sebentar lagi kita akan memasuki high season period, yang mana compare to last year itu angkanya juga secara forecast itu sudah hampir sama dengan tahun lalu. Ya, jadi itu membuktikan bahwa tingkat hunian kamar hotel di Marriott Internasional masih tetap stabil, walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi masih baik. Itu jawaban yang pertama. Kemudian apakah berdampak dengan bahan baku? Saat ini kerjasama kami khususnya untuk bagian bahan baku operasional dengan Bali for Bali itu sangat membantu sekali. Jadi itu tidak terlalu impacting dengan operasional hotel. Yang mungkin banyak kita harus perhatikan adalah dari sisi energi. Nah itu yang memang saat ini kita harus lebih memperhatikan pasokannya dari mana. Ya, tapi saat ini masih berjalan dengan baik. Dari sisi kompetitif, tentunya Pulau Bali itu masih sangat seksi untuk menjadi destinasi kompetisi khususnya di bidang pariwisata. Itu dari saya. Terima kasih. Namun kondisi sebaliknya justru dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ibarat memakan buah simalakama, sebagian besar UMKM di Bali kini mulai menjerit. Pelemahan rupiah memicu lonjakan harga bahan baku, terutama bagi sektor UMKM yang masih mengandalkan bahan baku impor seperti tekstil, komponen kerajinan tertentu hingga bahan pangan olahan internasional. Kini keseimbangan antara memanfaatkan momentum pariwisata dan melindungi daya tahan UMKM menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah maupun pusat. Ari Wiratmaja, Bali TV.